Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada pada bab yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, At-Tasi', hadis yang ke-9 dari bab yakin dan tawakal, atau hadis yang ke-83 dari kitab Riyadhus Shalihin. Kata Imam Nawawi, an ummil mu'minina Ummi Salamah wasmuha Hindu bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah. Namanya Ummu Salamah itu adalah Hindun binti Umayyah, binti Abi Umayyah. Beliau adalah salah seorang dari Ummahatul Mukminin, yakni salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi. Kata Ummu Salamah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila beliau keluar dari rumahnya, yakni kalau beliau keluar rumah, maksudnya yakni beliau membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari tersesat atau disesatkan, au azilla au uzalla, atau aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari tergelincir atau digelincirkan, au adlima au udlama, atau aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari berbuat zalim atau ditolimi, au ajhala au yujhala alayya, atau aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari berbuat bodoh, berbuat jahil, au ujhala alayya, atau dijahili oleh orang lain. Kata Imam Nawawi rahimana wa rahimahullah, haditsun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanida sahihah. Ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi, dan selain keduanya dengan sanad-sanad yang sahih. Qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata, haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan sahih.
wa hadza lafdhu Abi Dawud. Kata Imam Nawawi, dan ini adalah lafadz yang terdapat di dalam riwayat Abu Dawud. Naam. Maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini tentu terdapat beberapa pelajaran penting, di mana Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menggambarkan suatu kebiasaan baik yang terpuji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kalau keluar rumah beliau membaca demikian dan demikian. Ya, maka di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kecerdasan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dan perhatiannya yang tinggi terhadap ilmu agama. Nah, kalau kita tidak perhatian dan kita tidak cerdas, walaupun orang itu hidup dengan ilmu, dia tetap saja tidak bisa tahu, ya, karena dia tidak peduli. Atau kadang-kadang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri amalan-amalan yang baik dari seorang alim misalnya, tetapi karena tidak ada kepedulian ataupun tidak cerdas dirinya, sehingga memang dia tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa menjadikan sebagai suatu pelajaran, dan dia tidak bisa mengetahui kalau itu adalah sebuah keutamaan dari seorang yang alim, yaitu ketika dia mempraktekkan ilmunya dalam kehidupannya. Nah, itu kembali kepada perhatian seorang, kembali kepada keseriusannya dan kecerdasannya, bagaimana dia bisa mengambil ibrah dari setiap kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya, khususnya dari orang-orang yang dianggap berilmu. Sebab apa ya kawan? Sebab orang yang berilmu itu dia diwajibkan bagi dirinya untuk beramal dengan ilmunya. Dan bukan hanya bagi seorang yang berilmu, tetapi bagi setiap manusia, bagi setiap orang mukmin, dia wajib beramal dengan ilmunya. Kadang-kadang ada sampai pada tingkatan tertentu, ada orang-orang yang memang dia punya keilmuannya itu sampai pada taraf tertentu yang tidak dipahami oleh orang lain. Kemudian dia beramal dengan ilmunya dan orang lain mungkin tidak paham apa yang dia lakukan. Bisa jadi salah tafsir, bisa jadi salah sangka dan seterusnya. Tapi ala kulli hal setiap orang wajib untuk beramal dengan ilmunya. Ya. Nah, kalau orang yang anak TK, ya dia beramal dengan ilmu yang tingkatannya memang TK. Seorang profesor, dia beramal dengan ilmu yang memang layak bagi seorang ilmuwan yang dia ketahui. Maka kadang-kadang seorang yang ilmunya belum sampai, katakanlah anak SD, kadang-kadang dia menilai pengamalan seorang profesor, bisa saja dia salahkan seorang profesor. Kenapa aku profesor ini ngamalkan kayak gini, padahal kan saya tuh harusnya begini, gitu kan. Tetapi apa, ala kulli hal ya ikhwan, yang menjadi topik permasalahan di sini adalah setiap orang wajib beramal dengan ilmu yang dia ketahui. Apakah dia punya keilmuannya berada pada taraf yang tinggi atau berada pada taraf yang biasa saja, atau dia orang pemula dalam penuntut ilmu, ala kulli hal wajib beramal dengan ilmu. Kenapa? Karena Imam Bukhari sendiri memberikan judul bab, salah satu judul di dalam bab dari bab Sahih Bukhari itu adalah babul ilmi qabla qauli wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Artinya ketika seseorang hendak membangun sebuah ucapan, maka ucapan itu harus dibangun di atas ilmu. Ketika seseorang hendak beramal dengan suatu amalan, maka amalan itu harus dibangun di atas ilmu. Jangan kita beramal dulu kemudian baru cari ilmunya. Atau jangan bicara dulu baru cari dalilnya. Kira-kira apa dalil yang memperkuat apa isi pembicaraannya. Maka di sini kembali kepada tingkat keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Andai kita mau menggunakan sebuah
kiasan ya, permisalan, maka kita bisa mendapatkan di dalam satu bab, satu pelajaran, yaitu pelajaran tauhid, itu ada satu bab yang namanya tatayyur ya. Kalau ana boleh berikan contoh itu begini. Di kalangan orang awam itu mereka sibuk sekali dengan suara teriakan burung hantu. Ya. Kalau ada burung hantu teriak, orang pusing ini, bingung. Kadang-kadang sampai burung hantu itu teriak dia harus balas. Kadang-kadang dia marahin itu burung juga supaya jangan teriak-teriak. Kenapa ya, kawan? Di kalangan orang-orang awam, suara burung hantu itu sangat penting bagi mereka dan sangat bernilai. Karena dia punya keyakinan tertentu bahwa ini bisa mendatangkan apa, bisa membawa berita apa, dan seterusnya. Nah, tapi bagi orang yang berilmu, maka suara burung hantu itu adalah perkara yang kosong. Tidak ada faedah apa-apa di sana. Apalagi sampai mau menjawabnya, gitu kan. Ya. Maka di sini kembali kepada ikhwan, kembali kepada keilmuan. Jadi kalau orang awam begitu ada burung hantu teriak dia sibuk, burung hantu teriak dia sibuk, sampai dia marah itu burung, dia teriak balas itu burung. Kalau bagi kalangan orang yang berilmu, orang yang mengerti tauhid, suara burung hantu itu biasa saja sebagaimana burung-burung yang lainnya. Dia tidak sibuk-sibuk untuk menjawab, tidak sibuk-sibuk untuk teriak, tidak sibuk-sibuk untuk marah suara burung tersebut. Artinya apa? Kembali kepada pengetahuan seseorang. Artinya begini. Para ulama mengatakan kepada kita dan guru ana sendiri Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih. Beliau pernah mengatakan begini, kalau setiap anjing yang menggonggong itu harus saya lempar, maka betapa berartinya anjing itu bagi saya. Nanti pekerjaan antum tuh setiap hari kejar-kejar anjing saja. Ada anjing di Sopolesi gonggong, antum lari ke sana harus lemparin. Ada anjing di Saunolu, antum ke sana lemparin lagi. Ada anjing di Sopolesi, antum lemparin lagi di Pasar Lolu. Begitu terus. Anjing itu betapa penting bagi antum akhirnya. Iya. Akhirnya antum tersibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Maka dari itu kita ingin katakan bahwa tidak setiap suara itu harus dijawab. Tidak setiap suara itu harus ditanggapi. Kenapa? Ada suara yang memang punya bobotnya bagus, ada suara yang memang bobotnya tidak bagus. Ada suara juga yang memang di kalangan orang-orang awam itu adalah bernilai, tapi di kalangan orang berilmu suara itu adalah kosong dan tidak bernilai sama sekali. Ya, paham ya ikhwan ya? Naam. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka kita lihat di sini ikhwan. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ini kemudian mempunyai kecerdasan. Mempunyai perhatian yang serius terhadap perkara agama sampai dia bisa mengamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah keluar baca apa itu diamati. Ya. Coba antum lihat, ini kan Rasulullah enggak ngajarkan ini kepada Ummu Salamah ya kan? Rasulullah tidak katakan ya Ummu Salamah apabila engkau keluar rumah maka bacalah ini dan ini. Kan tidak. Artinya kalau dia ajarkan, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan langsung, maka itu wajar-wajar saja. Siapapun akan memperhatikannya, siapapun akan menghafalnya, siapapun akan beramal dengannya. Tapi ini Rasulullah tidak mengajarkan. Rasulullah hanya beramal sendiri saja. Begitu Rasulullah keluar rumah, Rasulullah baca doa, ini diamati oleh Ummu Salamah, diperhatikan, kemudian dihafal, dijadikan sebagai amalan, dan Ummu Salamah pun meriwayatkan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa beliau punya perhatian dan kecerdasan apa tidak? Mempunyai perhatian dan kecerdasan. Ya. Sebab itu ya kawan, kalau orang tidak punya perhatian dan tidak punya kecerdasan, dia tidak akan pernah mengerti. Dan hanya orang-orang yang punya keutamaan saja yang memang dia bisa memperhatikan orang-orang yang punya keutamaan. Supaya apa? Supaya bisa mengambil pelajaran. Coba antum lihat, kalau ada orang-orang yang bodoh hidup di hadapan di sisi orang alim sekalipun 1001 tahun, dia tidak bisa mendapatkan faedah apa-apa. Ya. Ya karena dia tidak mengerti orang alim itu punya keutamaan, orang alim itu punya landasan pijakan dalam beramal. Ya dia tidak tahu, dia anggap sama dengan dia saja sehingga dia tidak perlu belajar dari orang alim, tidak perlu dia amati, tidak perlu kemudian dia menjadikan mereka sebagai teladan. Ya, coba antum bayangkan kalau para sahabat itu semuanya hidup dalam kondisi seperti manusia di zaman ini, maka mereka tidak akan bisa meriwayatkan apa-apa dari Rasulullah kecuali sedikit sekali. Ya. Karena Rasulullah berbicara dengan para sahabat yang sedikit saja. Ya.
Tetapi riwayat-riwayat yang banyak kita dapatkan itu para sahabat lihat, oh Rasulullah itu kalau jalan begini, Rasulullah kalau tidur begini, Rasulullah memutuskan keputusan hukum begini. Ya, Rasulullah makan itu begini, Rasulullah naik kendaraan begini, Rasulullah berpidato begini. Itu semua kan Rasulullah nggak ngomong ke mereka bahwa perhatikan ini saya pidatonya begini, ini saya begini, ini saya makan begini, lihat ini contoh, ini sunnah. Kan tidak. Ya. Tetapi kecerdasan mereka, perhatian mereka mengamati Rasulullah, lalu mereka jadikan bahwa sebagai landasan hukum bagi mereka, bahwa ini adalah perkara agama dan ini adalah ajaran syariat. Mereka copy, mereka ingat dan mereka riwayatkan kepada kita. Ya. Coba saja kalau mereka anggap itu tidak penting, sahabat malas tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Ummu Salamah lah taruhlah dalam bab ini, malas tahu, nggak mau tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Keluar rumah biasa-biasa saja. Rasulullah keluar rumah menurut komat kami, Ummu Salamah juga nggak pusing itu baca apa dan seterusnya. Ya nggak mungkin ya Ummu Salamah bisa meriwayatkan hadits ini kepada kita. Ya, ini kembali lagi kepada seberapa besar seseorang punya perhatian terhadap ilmu agama. Nah, kemudian yang berikut ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa hendaklah seseorang memulai aktivitasnya itu di mana saja dengan dzikir kepada Allah. Dengan apa? Dzikir kepada Allah. Nah, di dalam dzikir-dzikir itu kita beri catatan ya ikhwan ya. Di dalam dzikir-dzikir itu ada yang berupa doa, ada yang berupa puji-pujian, tapi ala kulli hal dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang ketika dia selesai sholat, dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya tal jalali wal ikram. Ini kan zikir ya. Ada juga orang baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah aku a'inni ala dzikrika, supaya bisa apa? Berzikir kepada Engkau, mengingat Engkau. Wala dzikrika, kemudian apa? Wa husni ibadatik, dan apa baiknya ibadah kepada Engkau. Ini dalam bentuk dzikir, tapi maknanya adalah doa. Maka kita katakan dzikir itu ada berupa puji-pujian, dzikir itu ada berupa doa. Ala kulli hal, hendaklah seseorang memulai aktivitasnya dengan dzikir kepada Allah. Aktivitas di mana saja? Aktivitas di mana saja. Dan memulai aktivitas apapun. Ya, kita lihat ya, manusia ini semuanya dia butuh dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita mulai dari tidur. Ketika tidur seseorang butuh dzikir kepada Allah. Begitu dia baca doa tidur, ya, dia baca dzikir, kemudian dia tidur kepada Allah. Dia tidur. Nah, begitu dia bangun tidur atau dia mimpi di tengah malam, apakah mimpi baik atau mimpi buruk, itu juga ada dzikir kepada Allah. Begitu dia kaget, kalau mimpi buruk ya sudah dia berta'awudz 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia meludah kecil ke samping kirinya, kemudian dia pindah tempat dari situ ya. Nah, dan apa? Mimpi buruk itu jangan dicerita-ceritakan. Ya, di antara adab-adab mimpi. Serahkan antum bisa dengar lagi kajian-kajian kita di ensiklopedia adab tentang adab-adab mimpi. Nah, kemudian kalau dia mimpi baik juga ada adab-adabnya ya. Nah, ini ala kulli hal yang ingin Ana sampaikan di sini adalah kita ini butuh dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidur lagi. Begitu dia tidur lagi, dia bangun di pagi hari, pertama kali yang dilakukan adalah apa? Dzikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu suatu orang dia bangun di pagi hari, dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'da ma amatana, setelah mematikan kami. Kenapa di sini dikatakan mematikan kami? Kenapa dikatakan mati? Karena tidur itu adalah mati yang kecil. Tidur itu mati yang kecil. Jadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Ya, ini dzikir. Dia butuh dzikir kepada Allah. Begitu dia bangun, ya dia ke kamar mandi, dia cuci tangannya 3 kali di luar sebelum dia masukkan tangannya ke dalam bejana.
Ya, kemudian dia masukkan air ke hidungnya 3 kali, lalu dia keluarkan lagi, ya baru kemudian dia berwudu. Ya, ala kulli hal dia memulai ini semua dengan aktivitas ini semua dengan dzikir kepada Allah. Begitu pula ketika dia masuk rumah, dia dari luar misalnya, ketika dia masuk rumah dia berzikir kepada Allah. Begitu juga ketika dia keluar rumah dia berzikir kepada Allah. Dia memulai suatu aktivitas apapun, makan, minum, sampai ketika dia tidur dengan istrinya dia zikir kepada Allah tabaraka wa taala. Sampai pun hendak dia melakukan hubungan suami istri, zikir kepada Allah subhanahu wa taala. Doanya. Ya. Maka ini semua manusia butuh dengan zikir kepada Allah tabaraka wa taala. Naam. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa yakum, yang kedua di sini, faedah yang kedua, hendaklah seseorang memulai aktivitasnya dengan zikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, hendaklah setiap orang memulai aktivitasnya dalam kehidupannya dengan bertawakal kepada Allah. Siapa saja ya, ketika dia memulai aktivitasnya, dia mau lakukan apa, kalau dia tidur pun dia tawakal kepada Allah. Semoga saja tidur itu adalah yang baik baginya. Kalau Allah hidupkan dia, maka Allah hidupkan dia dalam keadaan yang lebih baik. Tapi kalau Allah wafatkan dia dalam tidur itu, maka tidur itu adalah tidur yang indah, yang baik bagi dia. Ya, begitu pula ketika dia lakukan aktivitas, dia keluar rumah, dia tawakal kepada Allah, sandarkan harapannya kepada Allah. Begitu dia bekerja juga dia sandarkan pekerjaan itu kepada Allah. Keberhasilannya dan kegagalannya semua ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ini dia harus bersandar kepada Allah. Andai dia mendapatkan kesuksesan, maka kesuksesannya itu semata-mata datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Andai Allah memberikan dia ujian, Allah memberikan dia malapetaka, Allah memberikan dia musibah, Allah hadapkan dia dengan problem-problem kehidupannya, dia juga harus yakin bahwa itu semua adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia ridho menerima. Sebab itu di pagi hari dan di sore hari itu kita diajarkan untuk berdoa, mengungkapkan keridhaan kita kepada Allah. Yaitu apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabiku. Maksudnya apa ikhwan? Ini kalau disyarah panjang sekali. Dan apa? Anda ingin katakan di sini bahwa ketika dia katakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, maka dia ridho dengan semua yang diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ridho dengan setiap takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Takdir itu yang menyenangkan dirinya atau takdir itu yang tidak menyenangkan dirinya, ala kulli hal dia ridho dengan itu semua. Karena itu semua adalah takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tahu hikmahnya atau dia tidak tahu hikmahnya, ala kulli hal takdir Allah itu adalah pasti yang terbaik. Kalau orang seperti ini dalam kehidupannya itu santai saja. Santai dalam artian apa? Santai dalam artian dia pasrah dan dia terima apa-apa yang Allah jadikan kepada dirinya itu dengan lapang. Kalau seandainya dia bahagia, maka kebahagiaannya itu dengan lapang. Kalau seandainya dia mendapatkan kesengsaraan, andai dia mendapatkan suatu ujian, goncangan, pukulan misalnya, maka dia yakin juga itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia menghadapinya dengan lapang. Dia tidak keberatan, tidak stres. Kalau orang tidak ridho terhadap takdir Allah, stres kalau dapat masalah. Coba antum ketika dia dapat masalah, aduh ini bagaimana, ya Allah ini bagaimana. Dia sibuk melawan bagaimana supaya apa yang Allah takdirkan kepada dirinya itu tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sibuk melawan karena dia tidak ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Yang ketiga, dia akan melakukan kamuflase. Dia akan beralibi. Kenapa? Untuk memalingkan apa-apa yang Allah tabaraka wa ta'ala jadikan kepadanya. Padahal apa ya ikhwan? Padahal apa? Sudah kita katakan berulang-ulang kali bahwa jangan pernah engkau menceritakan tentang kebaikanmu kepada orang yang sudah terlanjur membencimu. Dia tidak akan pernah percaya. Lalu untuk apa? Untuk beralibi susah-susah payah. Untuk apa? Tidak ada faedahnya. Ridho saja dengan takdir Allah itu akan mendapatkan pahala bagi Anda. Ya. Kenapa? Karena tidaklah gelap itu semakin gelap, melainkan akan timbul terang, cahaya fajar. Tidaklah ujian itu semakin berat datang menghantam, melainkan sebentar lagi antum akan sampai pada puncak kebahagiaan. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal usri yusra. Sesungguhnya
Apa setelah kesusahan itu ada kemudahan? Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama an-nasru ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Maka dari itu kuncinya di sini apa? Ridho, yakni tawakal, sandarkan semuanya kepada Allah. Andai Allah jadikan yang terbaik, maka terbaik itu datang semata-mata dari Allah, pasti ada hikmahnya. Andai Allah mendatangkan keburukan bagi diri kita dalam pandangan kita, karena Allah tidak menciptakan, Allah tidak menjadikan keburukan ya. Setiap takdir Allah itu baik. Jadi jangan ketika ada hal yang tidak baik bagi kita lalu kita katakan ini Allah menjadikan hal-hal yang tidak baik, tidak boleh. Keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Oleh sebab itu semua yang Allah takdirkan itu baik, walaupun kita belum tahu hikmahnya ya. Jadi misalnya ada orang dia injak duri, tertusuk duri. Aduh, ini sakit tertusuk duri, ini jelek. Dalam pandangan manusia jelek apa tidak? Ya jelek, kan dia tertusuk duri. Ada orang dalam perasaan sedih, gundah gulana, nangis misalnya ya. Sedih ya, hatinya ya sedih lagi apa ada musibah. Ini tidak baik bagi dia ya. Tapi sesungguhnya apa? Kalau kita melihat hikmahnya maka ini baik. Kenapa? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian itu datang menimpa diri seseorang hatta syaukah, sampai duri yang tertusuknya atau perasaan sedih yang melandanya, lalu dia ridho dengan ketetapan Allah itu, melainkan kafarat baginya, penggugur dosa-dosa baginya. Baik atau tidak? Baik. Kalau seseorang dia tahu oh ternyata ujian itu melepaskan saya dari dosa-dosa, oh dia akan bersyukur dengan adanya ujian. Ada kesempatan untuk Allah Subhanahu wa taala membersihkan dia dari dosa-dosanya. Iya. Nah, sampai-sampai antum lihat ya para salaf itu ya, kawan. Para salaf itu kalau mereka hidup sepanjang zaman tidak mendapatkan ujian, itu mereka takut, malah takut. Kalau tidak sakit atau tidak ada ujian, mereka takut. Takutnya apa? Jangan-jangan kita ini termasuk orang-orang yang Allah jadikan kebahagiaan kita itu duluan. Nanti kesengsaraannya belakangan, yaitu di akhirat. Nah ini parah. Ya, kalau kesengsaraan itu di akhirat ya ini bahaya. Tapi kalau seandainya Allah menjadikan kesengsaraan seseorang itu duluan di dunia, maka itu akan jadi kafarat atas dosa-dosanya dan Allah akhirkan kebahagiaannya. Ini yang kita butuhkan. Kenapa? Karena tidaklah ada puncak kebahagiaan bagi seorang anak Adam kecuali kebahagiaan di negeri yang abadi lagi kekal. Kebahagiaan di mana? Negeri yang abadi lagi kekal, yaitu di akhirat. Naam. Maka ikhwan fillah azza-jalla wa iyyakum. Kemudian yang berikut di sini, sebab itu kembali kepada apa? Kunci tawakal. Seorang dia memulai aktivitasnya itu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau keberhasilan itu datang dari Allah, kesuksesan itu memang takdir Allah. Kalau mengalami sedikit cobaan, sedikit gangguan, itu juga datang dari Allah. Tidak usah bersungut, tidak usah bersedih hati, tidak usah patah semangat, tidak usah. Kenapa? Karena itu semua adalah tanda Allah cinta kepada seseorang. Kalau seandainya Allah itu cinta kepada seseorang, maka Allah akan memberikan dia ujian. Dan Allah memberikan ujian kepada seseorang itu tergantung dari keimanan orang itu. Kalau orang itu misalnya dia masih imannya masih lemah, Allah berikan dia ujian juga kecil. Kalau orangnya tingkatannya itu imannya itu orang-orang tertentu, orang-orang alim, orang-orang yang kualitas keimanannya sudah teruji, maka Allah pun memberikan mereka ujian yang besar sesuai dengan kadar keimanannya. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani suatu jiwa melainkan dengan yang jiwa itu sanggupi. Ya. Kalau antum misalnya badan kecil kurus, tidak mungkin lah Allah berikan antum beban itu pikul kapal tanker, tidak mungkin. Ya, begitu antum ini orang yang fakir, Allah berikan antum tanggung jawab membiayai mobil Mercedes misalnya, tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak sesuai. Ini namanya Allah dolim. Namanya apa? Allah dolim. Jadi Allah memberikan ujian kepada seseorang itu sesuai dengan kadar kesanggupan orang itu. Walaupun orang-orang lain mungkin tidak sanggup, tapi bagi orang itu karena dia sanggup, maka Allah berikan kepada dia ujian semisal dengan itu. Ya, maka kadar ujian yang Allah berikan kepada seseorang itu sesuai dengan kadar kemampuan orang tersebut. Maka berkali-kali kita katakan, kalaulah sekiranya Allah memberikan kepada seseorang itu ujian yang besar, maka janganlah dia berdoa semata-mata untuk Allah hilangkan ujian itu, jangan.
Ya, artinya bukan jangan, tapi ini yang lebih pantas bagi dia adalah dia berdoa supaya Allah beri dia kekuatan untuk sanggup memikul ujian itu. Kenapa? Kalau setiap kali mau ada ujian antum berdoa supaya jangan ada, berdoa supaya jangan ada, kapan antum naik kelas? Ya, bukankah orang naik kelas itu dengan adanya ujian? Ya, misalnya sekolah, antum sekolah nggak mau ikut tes, sekolah nggak mau ikut ujian, kira-kira bisa pindah kelas nggak bisa. Ya, maka terima atau terima ujian itu harus datang. Doa yang antum panjatkan adalah diberikan kemampuan untuk mampu berhadapan dengan ujian tersebut. Ya, mampu apa? Menghadapi ujian tersebut. Itu yang paling terpenting. Nah, kemudian jadi orang, ya kawan. Orang yang bertawakal dan orang yang ikhlas menyandarkan dirinya kepada Allah sepenuhnya itu lisannya tidak terjaga. Lisannya terjaga, artinya tidak mudah keluh kesah, tidak gampang tidak gampang cari kambing hitam. Jadi kalau seandainya memang ujian itu ada pada dirinya, ya sudahlah, ini pada diri saya saja. Tidak usah cari-cari, oh ini gara-gara si fulan, ini gara-gara si fulan, saya ini rusak gara-gara si fulan, saya ini demikian gara-gara si fulan. Tidak usah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memikulkan dosa orang lain untuk Anda, tidak. Ya. Allah Tabaraka wa taala tidak membuat engkau memikul dosa orang lain, tidak. Oleh sebab itu ketika Allah memberikan ujian kepada Anda, ya fokus saja diri Anda, ridho, tawakal. Tidak usah cari-cari orang lain, cari-cari kesalahan orang lain, tidak usah cari kambing hitam. Oh ini gara-gara si fulan, gara-gara si fulan, tidak usah. Kambing hitam semua sudah kita potong pada musim Idul Adha. Ya. Yang cari adalah kambing putih saja. Maka begitu orangnya, ya. Maka lisan kita itu terjaga, tidak mudah mengumpat, tidak mudah mencela, tidak mudah mencaci. Kadang-kadang orang itu kalau dia bersama dengan orang lain misalnya, ya, lalu dia diberikan ujian sedikit gara-gara mungkin kesalahan temannya, ya, atau kekeliruan sohibnya. Oh itu lisannya luar biasa, ya, dia tumpahkan seluruh kesalahan itu kepada sohibnya. Padahal dia lupa bahwa ada sohibnya itu atau tidak ada sohibnya itu. Kalau memang ujian itu miliknya, Allah akan datangkan ujian itu kepadanya. Ya, ada sohibnya itu hanya sebab saja. Ada sebab saja. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, maka Allah jadikan sebab-sebab itu banyak. Ya kadang-kadang Allah jadikan teman kita sebagai sebab, kadang-kadang Allah jadikan keluarga kita sebagai sebab, kadang-kadang Allah jadikan orang tua kita misalnya, atau anak kita misalnya, atau bibi kita, paman kita, tetangga kita, atau bahkan orang yang mungkin selama ini dia hidup dengan kita itu, katakanlah kalau bahasa kita itu tidur satu bantal, makan satu piring. Bisa jadi Allah memberikan ujian datang kepada kita melalui dia, bisa jadi. Ya, maka dari itu apa? Sudah ketika ujian itu datang, sudah jangan, dia itu sebab saja. Anggaplah dia tidak ada. Memang ujian itu milik kita, begitu saja. Ya, sehingga kita tidak mudah mengumpat, tidak mudah mencela, tidak mudah kemudian mengatakan diri kita paling hebat atau mengatakan orang lain paling terhina, tidak. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seseorang, justru Allah menaikkan derajat orang itu. Ya. Coba antum lihat. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika di surga itu belum jadi nabi. Ya, tetapi Allah tabaraka wa taala katakan wala kulu washrabu, makan dan minumlah, ya, dari apa-apa yang kau mau di surga ini, wala taqrabah hadhihi syajarah, dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini, dekat saja tidak boleh. Ya. Tetapi iblis katakan, "Weh, pohon ini bagus, pohon enak. Ya, kalau kamu makan pohon ini kamu kekal nanti di surga. Ya, Allah suruh kamu jangan makan ini supaya jangan kamu kekal." Ya. Tipu daya iblis. Jadi tipu daya iblis itu selalu memberikan iming-iming yang indah. Ya memang iblis itu nggak mau memberikan iming-iming yang tidak indah. Kalau tidak indah orang nggak ikut. Ya. Jadi kalau ada manusia menjebak manusia dengan memberikan iming-iming yang indah, cerita-cerita bohong, kemudian memberikan janji-janji yang bagus atau mempresentasikan sesuatu yang dusta itu seolah-olah kebenaran, maka orang ini persis berjalan pada jalannya iblis. Ya, berjalan pada jalannya iblis. Kenapa? Ya karena keburukan ini diindahkan oleh iblis, dijadikan indah oleh iblis. Coba dia iblis sampai mampu menggoda Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu dengan mengatakan bahwa ini pohon indah, ini makanan paling enak pohon ini. Ya kalau engkau makan ini nanti engkau kekal di dalam surga. Enggak mau kekal dalam surga yang begini dengan keindahan. Ya begitu dengar kekal dalam surga, ya Nabi Adam masya Allah ya, bau manusia pengen lah, ya kan.
Akhirnya apa? Lakukan pelanggaran, makan. Begitu makan apa kata Allah? Ihbitu min hajami'ah. Turunlah kalian dari surga ini. Semuanya. Ya. Turunlah dari surga. Kenapa? Melakukan sebuah pelanggaran. Ya. Lalu apa kata Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam setelah disuruh turun dari surga? Nabi Adam sadar bahwa ini ternyata jebakan iblis. Ya. Karena begitu Nabi Adam sadar ini jebakan iblis, Nabi Adam kembali kepada Allah bertobat, fataba alaih. Maka Allah pun menerima taubatnya Nabi Allah Adam. Nah, kalau manusia terjebak dengan tipu daya syaitan, lalu dia tetap dalam perangkap syaitan, dia tidak keluar darinya, ini yang bahaya. Tapi kalau ada orang terjebak dengan tipu daya syaitan, ya kemudian di perjalanan dia sadar, oh ini tipu daya syaitan, dia keluar darinya, dia kembali, maka ini wajar-wajar saja. Ya, wajar-wajar saja. Yang bahaya adalah ketika dia tetap di dalam jebakan syaitan tersebut. Ya. Nah, berapa banyak orang ketika syaitan telah menggelincirkan dia sadar tapi dia sudah tidak mau lagi kembali kepada kebenaran, akhirnya dia terus begitu dan binasalah dirinya. Ya, binasalah dirinya. Nah, kemudian apa ikhwana fiddina azani Allah wa yakum. Berikutnya, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, hendaklah setiap mukmin selalu dan senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk lihat ya. Di dalam doa ini bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika an adillu au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tersesat atau disesatkan. Ya, memohon perlindungan. Ya ikhwan, kesesatan itu luar biasa. Kesesatan itu tidak selamanya datang dalam bentuk kesesatan. Kalau kesesatan nampak dalam bentuk kesesatan, itu semua orang tahu dan dia tidak mau, dia akan menghindar darinya. Tetapi kesesatan itu biasanya datang dalam bentuk kebaikan. Coba antum lihat, kesesatan itu datang dalam bentuk kebaikan. Tidak pernah kesesatan itu datang dalam bentuk kesesatan. Maksud anak, sebuah bentuk penyimpangan itu biasanya penyimpangan dan kesesatannya itu tersembunyi, yang nampak adalah kebaikannya. Ya. Sebab itu kalau orang mau menyesatkan manusia, itu dia bicara tentang kebaikan-kebaikannya. Wah, ini kebaikan begini dan begini dan begini dan begini, seterusnya begitu. Apakah kelompok sesat, atau dia ingin dia ingin menyesatkan seseorang, atau dia ingin menyesatkan sebuah kelompok, atau dia ingin orang untuk datang dalam kesesatannya, itu dia selalu mempresentasikan kebaikannya. Dia tidak pernah bercerita tentang tentang keburukannya. Ya. Nah, supaya apa? Ya supaya orang tertarik, karena orang tidak akan pernah tertarik dengan sebuah kesesatan. Manusia akan tertarik dengan kebahagiaan, dengan kebaikan. Maka kesesatan itu biasanya dia datang dalam bentuk kebaikan. Ya. Kesesatan itu biasanya datang dalam bentuk kebaikan. Maka dari itu seorang harus banyak berlindung kepada Allah, berlindung dari tersesat, berlindung dari tersesat. Ada orang banyak ya, dia mencari kebenaran, tapi kemudian dia tersesat. Atau ada orang, dia sudah berada di dalam kebenaran, tapi dia disesatkan. Dia apa? Dia disesatkan. Maka berdoa meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kan gitu, ya. Begitu juga apa? Seperti dalam mukaddimahnya Al-Imam Al-Barbahari itu kan beliau memulainya dalam kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari itu dengan alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah kepada Islam. Ya, ini apa? Bimbingan, memohon hidayah dari ketersesatan, ya. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mengerti sesuatu perkara itu sesat atau tidak sesat? Ya kembali kepada keilmuan. Kembali kepada keilmuan. Seberapa jauh keilmuan seseorang sehingga dia bisa mendeteksi sebuah kesesatan itu adalah kesesatan. Ya kalau katakanlah begini ya. Ya katakan kalau contoh paling gampangnya itu sekarang ini kan
atau tahun-tahun belakangan ini kan tsunami di mana-mana ya, sampai orang buat alat-alat deteksi tsunami. Ya, alat-alat deteksi tsunami ini tergantung dari tingkat kepekaan-nya, kecanggihannya. Jadi ada yang kurang canggih ya nanti sudah terjadi tsunami baru dia bisa deteksi. Ada yang agak lebih canggih ya baru ada goncangan-goncangan dia sudah deteksi. Ada yang lebih canggih lagi ya baru mau reaksi dia sudah deteksi. Ya, artinya apa? Tergantung dari tingkat keilmuannya ya seseorang. Seberapa besar tingkat keilmuan seseorang, maka seberapa besar pula dia bisa mendeteksi sebuah penyimpangan. Di kalangan orang-orang awam mungkin tidak paham sebuah penyimpangan itu adalah penyimpangan, tapi di kalangan orang-orang yang berilmu, penyimpangan itu sebelum datang pun dia sudah bisa memastikan bahwa ini adalah sebuah penyimpangan ya. Jadi kembali kepada ilmu. Biasanya orang yang tidak berilmu atau tidak punya taksil ilmu, tidak punya dasar-dasar ilmu yang kuat, itu biasanya terombang-ambing oleh syubhat. Biasanya ketika kesesatan itu datang, penyimpangan itu datang, ya dia tersesat. Nah ini bahaya. Kemudian apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum? Yang berikutnya, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, kita berikan catatan ya, berlindung kepada Allah ini dalam faedah yang keberapa tadi? Faedah yang keempat. Dalam faedah yang keempat ini ada catatan. Kita katakan yang pertama bahwa kesesatan itu biasanya berasal dari dua sumber. Kesesatan itu ya kawan biasa berasal dari dua sumber. Sumber yang pertama itu berasal dari godaan jiwa. Kesesatan itu bersumber dari godaan jiwa. Yang kedua ya, kecenderungan mengejar dunia. Maka ini bisa menyebabkan seseorang itu tersesat. Ya, kalau godaan jiwa ya itu semua orang mengalaminya. Begitu pula mengejar dunia ya semua orang mengalaminya. Ya, tergantung saja siapa yang dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, yaitu disunnahkan membaca zikir ini ketika hendak keluar rumah. Membaca zikir apa? Membaca zikir Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Nah, ini apa? Disunnahkan untuk membaca doa ini ketika keluar rumah ya. Paling pendeknya kalau nggak bisa hafal yang panjang-panjang ya paling pendeknya apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Itu paling pendek ya. Nah. Ya tapi kalau mau hafal doa ini kan tidak terlalu panjang ini ya. Jadi dihafal saja. Lebih bagus. Nah, kemudian ya khona fiddina azani Allah wa iyyakum, orang yang ya diantara faedah daripada membaca doa ini dia selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, ya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di luar rumah. Kita tidak tahu ya ikhwan ya, kita tidak tahu ketika seorang keluar rumah itu bagaimana keadaannya di sana. Ya bisa jadi ketika seorang keluar rumah ternyata maut menjemputnya di luar. Bisa jadi. Atau ketika seorang keluar rumah ternyata dia bertemu dengan teman yang salah, akhirnya dia sesat, dia disesatkan. Ya, tadinya dia penuntut ilmu bisa jadi, tapi ketika dia keluar rumah ada kenalan, ketemu sama seorang kenalan. Dulu cerita-cerita kenalan ini membawa kesesatan, akhirnya sesatlah dia. Ya, ada orang dia mengerti tentang kebenaran, tapi begitu dia keluar rumah ternyata bertemu di sana dengan orang yang punya syubhat. Ya, begitu bertemu dengan orang yang punya syubhat, dan perlu diketahui ya kawan, hati manusia ini itu dia lebih enak dan lebih cenderung kepada syubhat. Ya. Sebab itu kenapa kebenaran itu susah diterima, sementara hal-hal yang berupa penyimpangan itu gampang diterima, karena dia sejalan dengan hawa nafsu. Coba antum hari ini, antum ajarkan orang tentang kebaikan 2 tahun lamanya, apa yang dia dapatkan?
Ya, paling baru 30% dia tahu tentang ilmu, ya. Tapi satu hari saja dia duduk dengan orang yang memberikan dia syubhat, hancur dia, berantakan. Kenapa? Karena syubhat itu cenderung dia lebih dekat dengan hawa nafsu. Oleh sebab itu apa? Para ulama dulu ya kawan, Hasan Al-Basri itu ketika ada orang dari kalangan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, itu datang kepada Hasan Al-Basri mau baca ayat Al-Quran kepadanya. Apa kata Hasan Al-Basri? Tidak usah. Dia bilang, apakah engkau tidak mau mendengarkan bacaan Al-Quran? Dia bilang, bukan, tapi tidak usah, kalau engkau yang baca jangan. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi ada satu kebaikan pada dirinya yang kemudian menipu, ternyata di belakang itu sejumlah syubhat, sehingga Pak bisa sesat, bisa sesat. Bahkan disebutkan dalam ada suatu kisah ya, seorang saleh itu anaknya lagi duduk mendengarkan pembicaraan pengikut hawa nafsu. Bapaknya sampai-sampai langsung diambil kapas, dia tutup di lubang telinganya ini anaknya. Tidak boleh dengar ucapan yang demikian ini. Kenapa? Karena hati manusia itu dekat dengan fitnah, dekat dengan apa? Syubhat, dekat dengan hawa nafsu. Ya, jadi kalau kabar-kabar, ya, berita syubhat, ya, keterangan-keterangan yang berupa penyimpangan, ya, berupa kesesatan dan seterusnya, itu mudah sekali diterima karena dia cocok dengan hawa nafsu. Tapi kalau kebenaran, hari ini antum sampaikan kebenaran itu berjuta-juta kali, antum bacakan ayat-ayat Al-Quran, antum suruh mereka lihat persis dalam ayat Al-Quran, mereka sudah lihat dengan mata kepala, tapi setelah itu mereka masih berkatakan tapi kan begitu. Ya, jadi penjelasan antum yang begitu lama itu dia bantah hanya dengan kalimat tapi begitu. Ya, keterangan yang sudah antum sampaikan kepada dia, Al-Quran yang sudah antum bukakan kepada dia, jelas antum sampaikan kebenaran itu terang seterangnya matahari di siang bolong, dia akan mengatakan tapi begitu. Ya, sangat jarang itu kalau kebenaran disampaikan kepada seseorang langsung dia mengatakan saya mengambilnya, memegangnya. Sangat jarang. Tapi kalau misalnya penyimpangan, subhat begitu disampaikan langsung dia pegang, langsung dia pegang. Ya, nah. Maka ikhwan fillah azza-jalla berikut sebab itu apa? Di dalam keterangan-keterangan para ulama ya, ketika mereka menulis tentang al-makhraj minal fitan, jalan keluar dari fitnah, berbagai macam fitnah, cobaan, ujian dan lain-lain, kesesatan, ketergelinciran, ya, memperturut hawa nafsu dan seterusnya, itu salah satu poin yang paling penting adalah kembali kepada ulama. Kembali kepada ulama. Nah, sebab itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik membawa berita kepada Anda, maka bertabayyun. Lah bertabayyun itu kemana? Ke ulama, begitu. Jadi ketika ada orang datang cerita, di sana ikan make paling banyak. Antum tanyakan kepada orang yang ahli mancing. Jangan ketika antum dengarkan bicara, ternyata di pelabuhan Tehuru itu banyak ikan make. Antum datang ke Masuhi, antum tanya di toko super pak mobil, katanya Pak di Tehuru ada ikan make banyak ya Pak. Jadi repot. Ya, itu bukan tabayyun. Yang tabayyun itu adalah in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada Anda orang fasik bawa berita, maka bertabayyun. Tabayyun itu kemana? Ke ahlul ilmi, begitu. Supaya apa? Supaya keterangan itu jelas. Bukan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak tahu. Ya. Jadi bukan ketika antum tidak tahu lalu antum tanyakan ke tukang servis jam misalnya. Nah, jadinya musibah. Ya. Jadinya musibah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya ikhwana fiddin azza Allah wa iyyakum, tabayyun itu apabila kabar yang disampaikan itu adalah kabar fasik. Kabar dari orang fasik. Tapi kalau kabar dari orang yang adil tidak perlu tabayyun. Tidak perlu tabayyun. Jadi kan susunan ayat Allah Azza wa Jalla katakan begitu, in ja'akum fasikum binaba'in. Kalau datang orang fasik bawa berita. Pemahamannya kalau orang adil datang bawa berita sudah percaya, tidak usah tabayun, begitu. Paham ya? Nah, dari mana orang adil itu? Ya orang yang terkenal dengan kebaikannya. Orang yang terkenal dengan kebaikannya, orang yang terkenal dengan baik agamanya, orang yang terkenal dengan pengamalannya terhadap ilmu, orang yang terkenal dengan ibadahnya, orang yang terkenal dengan dakwanya. Nah, kalau orang sudah seperti ini sudah selesai. Nah, kalau orang yang datang dengan rokok, ya, kemudian pakai baju seksi, atau kemudian baru minum-minum khamar, duduk main judi, datang bawa berita kepada antum. Ini berita fasik apa bukan? Berita fasik.
Berita fasik karena orangnya saja fasik. Ya. Begitu. Paham ya ikhwan ya? Maka ini al-makhraj minal fitan. Ya, jalan keluar daripada apa? Fitnah. Dan para ulama membuat bab-bab seperti ini banyak sekali. Banyak sekali. Nah. Baik. Kemudian apa ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, hendaklah setiap mukmin dia waspada dan berhati-hati dari kedoliman, ketergelinciran dan kejahilan. Ya, kedoliman, ketergelinciran dan kejahilan. Nah, ikhwan, setiap kedoliman itu ada hisabnya di hari kiamat. Setiap kedoliman itu ada hisabnya di hari kiamat. Hatta sebesar duri sekalipun. Kenapa ya ikhwan? Karena yang berkaitan dengan hak adami ini berat. Berkaitan dengan hak-hak manusia itu berat. Ya. Kalau berkaitan dengan hak Allah tabaraka wa taala, itu urusan antum dengan Allah saja. Ya. Kalau berkaitan dengan hak Allah kan taubatnya ada 3 syarat ya. Berhenti darinya, menyesali, kemudian tidak mengulangi, sudah ya kan. Disusul dengan melakukan amal-amal soleh supaya sempurnanya taubatmu. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia, itu ada syarat yang lain. Ya, syarat yang lain. Syarat yang keempat itu syarat paling berat. Dan jarang ada orang-orang mau melakukannya. Yaitu apa? Harus meminta kehalalan dari orang itu. Sekarang kalau antum rampas hak orang lain, antum ambil tanahnya misalnya. Ya, antum sudah berhadapan dengan dia, sudah punya sampai sudah di polisi, sudah di pengadilan, antum ngotot itu punya antum, sudah punya antum tak. Sampai katakanlah pengadilan putuskan itu punya antum, tapi hati kecil antum tahu kalau itu bukan punya antum misalnya, dosa. Lalu antum ingin bertobat darinya, bagaimana? Apakah antum masih punya muka untuk datang di orang itu meminta kehalalannya? Saya kira sudah susah itu, ya. Anak kira sudah susah, kenapa? Ya antum sudah berhadapan dengan dia, sudah saling caci, sudah saling maki misalnya, sudah saling menuntut di pengadilan misalnya. Lalu antum mau datang ke dia, itu anak kira jarang itu orang yang punya muka. Ya, maka dia akan tetap dalam dosa seperti itu terus menerus sampai hari kiamat. Dan ini bahaya. Ini bahaya. Atau ada orang yang kehormatannya antum langgar. Antum sudah langgar kehormatannya ini, ya di publik katakanlah. Lalu suatu saat antum sadar antum ingin bertobat kepada Allah. Apakah punya muka antum datang di orang itu meminta kehalalannya? Sangat jarang itu. Sangat jarang ada orang yang mau datang mengatakan, ya akhi, dulu ada fitnah antum. Itu sangat jarang. Ya. Nah, kalau karena ini sangat jarang, maka biasanya dosa seperti ini membawa seseorang sampai dia mati dan dia tidak bertobat dari. Bagaimana dia mau bertobat? Sementara syarat taubatnya dia harus meminta kehalalan. Ya. Lah kalau dia tidak meminta kehalalan, berarti dia tidak bertobat darinya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Bukankah ada orang yang datang di hari kiamat dengan pahala sholatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya, dengan pahala jihadnya, kemudian semua pahala itu habis diambil oleh orang lain? Kenapa habis diambil oleh orang lain? Karena kedoliman. Kenapa? Kedoliman. Ada orang datang, ya Allah dulu orang ini pernah katakan saya begini ya Allah, ya sudah ambil pahalanya. Ya Allah ada orang ini datang lagi begini ya Allah, sudah ambil lagi. Ada orang lagi, ya Allah dulu orang ini pernah demikian ambil lagi. Ada orang lagi datang, ya Allah ini demikian orang ini sudah tidak punya pahala. Ayo sudah kalau begitu dosamu kasihkan ke dia. Gitu. Orang lagi datang, ya Allah ini orang demikian tidak ada punya pahala juga yang bisa diambil, dosamu kasihkan ke dia begitu. Akhirnya apa? Orang yang beramal susah payah, dia beramal susah payah, tetapi orang lain mendapatkan kebahagiaan dengan amalannya. Ya, kalau kita boleh menggunakan kata-kata kata-kata hari-hari itu kita katakan begini: orang lain yang minum mabuk, orang lain yang minum, antum yang mabuk, kayak gitu. Ya, nah, ini artinya apa? Artinya orang lain melakukan sebuah kesalahan misalnya, atau orang lain yang beramal, ya. Tapi kemudian antum yang mendapatkan kebahagiaan atasnya. Kenapa? Karena kedoliman. Karena kedoliman. Maka setiap orang hendaklah dia takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kedoliman. Bahkan Rasulullah mengatakan, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Takutlah kalian dengan kedoliman, karena sesungguhnya kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Coba antum bayangkan datang di hari kiamat dalam keadaan gelap. Padahal saat itu antum sangat membutuhkan penunjuk arah.
sangat membutuhkan cahaya untuk berjalan. Bukankah setiap orang yang lewat di sirat itu dia butuh cahaya untuk berjalan di atasnya? Sampai-sampai orang-orang munafik, orang yang ada yang berjalan dengan cahaya yang redup, ada yang berjalan sama sekali dengan tidak punya cahaya. Ada yang berjalan dengan kecepatan secepat kilat, ada yang secepat kuda, ada yang hanya bisa merangkak, dan ada yang memang harus terhempas jatuh ke dalam neraka. Ya, ketika dia melewati apa? Melewati sirat. Nah, ala kulli hal ittaqud dzulma. Ya, hendaklah semua manusia waspada dari kedzaliman. Begitu pula ketersesatan, Ya ikhwan, ketersesatan ini kalau dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah dalam permasalahan manhaj, maka kesesatan itu dikategorikan secara garis besar itu dua. Pertama, kesesatan yang memang orangnya menginginkan kesesatan. Iya. Ada orang menginginkan kesesatan, dalam dia tahu dan dia memang mendakwakan kesesatan dan dia inginkan kesesatan, begitu. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini harus diungkapkan hakikatnya. Ya. Harus diungkapkan hakikatnya, harus disampaikan ini orang sesat, menyimpang dan seterusnya bagi orang yang tahu. Ya, jangan diikuti dan harus dijelaskan, dibongkar apa? Kesesatannya itu. Ya. Yang kedua, orang yang terkenal dengan kebaikannya. Tapi kemudian dia tergelincir. Paham ya? Dia tidak menghendaki ketersesatan, tidak. Dia tidak menghendaki penyimpangan. Dia menghendaki kebaikan dan dia terkenal dengan kebaikannya. Ya. Lalu pada satu bab tertentu orang ini tergelincir. Paham ya? Maka orang yang demikian ini harus dijaga kehormatannya. Harus dijaga kehormatannya. Ketergelincirannya jangan diikuti, tetapi kehormatannya tetap dijaga. Ya. Nah, paham ya? Sebab itu para ulama banyak itu yang tergelincir, tapi tetap kita memuliakan mereka. Ya. Coba antum bayangkan, Imam Abu Hanifah punya ketergelinciran itu kan parah ya. Ketergelincirannya Imam Abu Hanifah itu ya banyak sekali ketergelincirannya. Sampai-sampai ya, di dalam biografinya Imam Abu Hanifah rahimana wa rahimahullah itu sampai-sampai ada satu orang yang datang langsung ambil pasir tabur di atas kepalanya Imam Abu Hanifah. Itu gara-gara di Makkah, ya di Makkah ada satu orang dia pernah datang kepada Imam Abu Hanifah lalu dia bertanya tentang suatu permasalahan agama. Imam Abu Hanifah pun menjawabnya, jawab dengan ra'yu, bukan dengan dalil, ya, dengan apa? Dengan ra'yu, dengan logika dijawab. Begitu 1 tahun kemudian orang itu datang lagi bertemu lagi dengan Imam Abu Hanifah lagi. Lalu dia tanyakan lagi pertanyaan yang sama. Imam Abu Hanifah jawabnya lain. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan keterangan hadis. Orang itu langsung ambil pasir tabur di atas kepalanya Imam Abu Hanifah. Ketika ditanyakan kenapa demikian, dia katakan orang ini telah mengeluarkan fatwa yang dengannya aku menghalalkan kehormatan manusia dan aku menghalalkan darah manusia. Ya. Maka tetapi kita tetap memuliakan Imam Abu Hanifah. Kenapa kita memuliakan Imam Abu Hanifah? Karena beliau tidak bermaksud untuk menyesatkan manusia. Ya. Beliau terkenal dengan kebaikan-kebaikannya, terkenal dengan ketakwaannya. Hanya beliau dalam berfatwa keliru, ya, tergelincir. Kenapa ya? Karena bisa jadi ya, hadis-hadis ilmu dalam bab yang beliau fatwakan itu belum sampai kepada beliau, ya. Nah, atau misalnya juga kita lihat seperti apa namanya? Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah itu sampai-sampai beliau mengatakan bahwa puasa 6 hari Syawal itu bid'ah. Ya. Padahal puasa 6 hari bulan Syawal itu kan terdapat dalam Sahih Bukhari ya. Dalam kitab Sahih. Sahih Muslim ya. Nah. Coba antum bayangkan. Kita tetap menghormati Imam Malik. Kenapa? Karena terkenal dengan kebaikan-kebaikan beliau. Nah, begitu pula Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i punya qaul qadim dan qaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Ya kadang-kadang pendapat baru ini meralat pendapat lama atau pendapat baru kadang-kadang bertabrakan dengan pendapat yang lama. Nah, kalau kita melihat ini, ya tentu ini
Kalau orang yang berpikir dengan hawa nafsu, maka mereka akan mengatakan, ini Imam Syafi'i ini pilih pelan ini, ya nggak benar ini, kadang-kadang jawab begini, kadang-kadang jawab begini, kan gitu ya. Nah, tapi tidak demikian adanya. Ya, terlepas dari kita punya pembahasan kenapa demikian, bukan itu bahasan kita, tetapi anak ingin katakan bahwa para ulama itu ketika mereka tergelincir, kita tetap menghormati mereka. Kenapa? Karena mereka terkenal dengan kebaikan-kebaikan mereka. Coba antum bayangkan ketergelincirannya Imam Abu Hanifah itu sampai pada tingkat parah. Parahnya apa? Imam Abu Hanifah menghalalkan pernikahan tanpa wali. Parah kali ini. Ini pernikahan tanpa wali. Antum ketemu dengan seorang wanita begitu langsung, antum mau dengan anak, ya mau, kita menikah saja. Tidak perlu tanya-tanya walinya siapa, tidak perlu, ya kan? Sudah langsung bisa menikah, gitu. Ya sama dengan apa? Sama dengan barang dagangan. Kalau antum punya barang dagangan, antum bisa jual barang dagangan itu sendiri begitu. Ya. Nah, dan begitu pula dalam madhab Hanafi, seorang janda bisa menikahkan dirinya sendiri. Ya, dikiaskan dengan sebagaimana seseorang yang sudah dewasa, dia bisa menjual barangnya sendiri, ya begitu. Ketika dia suka, dia punya akal, punya pertimbangan, dia percayakan siapa untuk menjual barangnya, melakukan transaksi dengan orang tersebut, maka boleh, halal kan? Maka begitu juga pernikahan. Jadi seorang janda bisa saja dia menikahkan dirinya sendiri, ya dalam madhab Hanafi. Tapi ini kan pendapat-pendapat yang marjuh, ya pendapat-pendapat yang tertolak, pendapat yang lemah dan tertolak, ya. Nah, tapi kenapa kita tetap memuliakan Imam Abu Hanifah? Kenapa? Karena beliau bukan orang yang bermaksud menyesatkan manusia. Ya, beliau orang yang punya kebaikan-kebaikan, terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan ibadahnya, terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan apa perjuangannya dalam mendakwakan agama. Lalu dalam beberapa hal memang beliau tergelincir. Maka dari itu sikap kita adalah ketergelincirannya tidak diikuti, tetapi kehormatannya tetap dijaga. Ya, dengan begini enak. Kalau tidak seperti ini, maka antum akan membuang semua kitab-kitab para ulama. Antum akan buang Sahih Bukhari, antum akan buang Sahih Muslim, antum akan buang katakanlah kitab punyanya Imam Syafi'i, antum akan buang semua. Kenapa? Karena dalam kitab-kitab semua itu ada ketergelinciran mereka. Ya, manusia mana yang tidak tergelincir? Ya, manusia ini ada yang tergelincir, tidak ada yang tidak tergelincir. Oleh sebab itu kalau setiap orang yang tergelincir harus antum hajar, ya, harus antum boikot, ya, apalagi antum diskreditkan, maka seluruh para ulama akan antum diskreditkan. Ya. Ketergelincirannya Imam Bukhari misalnya, ketergelincirannya Ibnu Hazm, ketergelincirannya Ibnu Hazm, antum tahu, menghalalkan musik. Ibnu Hazm ini ulama besar, ya, ulama besar dari Andalusia, ya, menghalalkan musik. Ketergelinciran juga. Nah, antum akan buang kitab Al-Muhalla, antum akan buang ilmunya Imam Ibnu Hazm, padahal subhanallah ilmunya Imam Ibnu Hazm itu luar biasa, ya. Nah, baik. Paham ya ikhwan ya? Maka ini ketergelinciran. Kemudian apa? Ajhala au yujhal, ya, berbuat jahil atau dijahili. Ya, berlindung kepada Allah dari berbuat jahil, dan berlindung kepada Allah nanti dijahili oleh orang lain. Ya, maka cari teman itu jangan teman yang suka jahili. Ya. Nah, kalau cari teman yang suka menjahili ya itu repot ya. Nah, jahil itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya bodoh. Jadi kalau dibilang bodoh, orang nggak mau dibilang bodoh, ya nggak tahu pakai kata apa. Ya, jahil itu bodoh. Ya, ada kata yang sepadan dengan kata bodoh? Nggak ada. Bodoh itu satu suku kata, tetap bodoh saja. Ya, ya, bodoh itu definisinya apa? Definisi bodoh? Tidak tahu. Definisi bodoh itu tidak tahu. Jadi orang yang tidak tahu ya bodoh. Ya, begitu. Jadi kalau ada yang tidak tahu dibilang bodoh, tidak usah marah, tidak usah baper, ya biasa aja, memang tidak tahu, ya. Nah, demikian akhwat fillah azanillahu wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Kita bisa baca satu hadis saja. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma as'aluka bi anni asyhadu innaka la ilaha illa anta al-ahadus samad
alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurna wa ansur islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.